Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendengar kisah ini, insya-Allah akan menambah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita kepada para sahabat. Karena sahabat ini orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang nasihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Ibu Musa Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Ad-Dinuri dari Tabiah bin Muhsin, katanya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis sepucuk surat kepada Abu Musa Al-Ansari. Amma ba'du, sesungguhnya manusia itu benci kepada pemerintah mereka. Oleh itu, aku memohon perlindungan dari Allah untukku dan untuk kamu dari yang demikian itu. Laksanakanlah hukum-hukum hudud pada saat apapun. Apabila engkau berhadapan dengan dua keadaan, satu untuk Allah dan satu untuk dunia, maka ambillah bagianmu untuk Allah itu, karena dunia itu sementara dan akhirat itu kekal abadi. Tanamlah kegemaran ke dalam hati para pendosa dan jadikanlah mereka dengan satu tangan dan satu kaki, yakni hukuman ke atas mereka dengan memotong tangan kanan dan kaki kiri untuk perampok. Jenguklah kaum muslimin yang sakit dan hadirilah upacara pengemumian jenazah mereka. Bukakanlah pintu rumahmu kepada kaum muslimin agar mudah bertemu denganmu. Senantiasalah berusaha tahu al-ihwal mereka, karena sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari kalangan mereka. Bedanya cuma Allah telah meletakkan tanggungjawab yang lebih berat kepadamu. Telah sampai ke pengetahuanku bahwa engkau telah mengubah cara berpakaianmu. Begitu juga dengan ahli keluargamu. Begitu juga makanan dan kendaraanmu. Berbeda dengan yang dimiliki dan dinikmati oleh kaum muslimin. Ingatlah wahai hamba Allah, janganlah engkau menjadi seperti binatang yang melewati kawasan lembah yang subur, lalu makan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan dengan sepuas-puasnya, lalu mereka menjadi gemuk. Kemudian tuan mereka akan menyembelih mereka. Ini adalah karena kemusnahan mereka disebabkan kegemukan mereka. Dan ketahuilah, sesungguhnya seorang gubernur itu jika tergelincir dari menjalankan tugasnya dengan benar, maka segala yang diurusnya juga akan turut rusak. Dan secelaka-celaka manusia adalah mereka yang rusak penjagaannya kepada orang-orang di bawahnya. Sebagaimana dalam Al-Kanz dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Sa'id bin Abu Burdah, sebagaimana dalam Al-Kanz dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ad-Dahak, katanya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis sepucuk surat kepada Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu anhu. Amma ba'du, sesungguhnya kekuatan pada amalan itu adalah tidak menangguh-nangguhkan kerja hari ini hingga besok hari. Maka sekiranya kamu melakukan yang sedemikian itu, jumlah pekerjaan itu akan terkumpul dan bertambah banyak. Dalam keadaan demikian, engkau tidak mengetahui kerja yang mana yang patut didahulukan dan dikemudiankan. Akhirnya engkau akan kehilangan kedua-duanya. Jika engkau memilih di antara dua perkara, satu untuk dunia dan yang satu lagi untuk akhirat, maka pilihlah urusan akhirat, karena dunia ini akan musnah dan akhirat kekal abadi. Takutlah Allah Azza wa Jalla, pelajarilah kitab Allah, karena sesungguhnya itu adalah sumber ilmu dan penyegar untuk kalbu. Wasiat Utsman Dzulnurain radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Al-Fadail Ar-Razi dari Al-A'la bin Al-Fadli dari ibunya, katanya, ketika Utsman radhiyallahu anhu dibunuh, lalu dicarilah hartanya, maka mereka menemukan sebuah peti yang terkunci. Lalu mereka membukanya dan menjumpai di dalamnya secari kertas yang ditulis di atasnya, ini adalah wasiat Utsman. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Utsman bin Affan bersaksi bahawa
tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu untuknya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya. Dan sesungguhnya sorga adalah hak, neraka adalah hak, dan sesungguhnya Allah telah membangkitkan manusia di dalam kubur pada hari ketika tiada keraguan mengenai kedatangannya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Utsman juga takluk di atas keretapan ini, dan ia akan mati dan akan dihidupkan kembali jika dikehendaki Allah. Dikeluarkan juga oleh pengarang Nizamul Mulk dengan tambahan, dikemukakan di belakang kertas itu syair sebagai berikut. Ditemukan di belakang kertas itu syair sebagai berikut. Kekayaan diri itu adalah apabila ia memperoleh jiwa yang merdeka. Jika kekayaan ini tidak dihiraukan, maka si fakir akan menguasainya. Tidak ada kesulitan tanpa kemudahan. Maka hendaklah kamu bersabar jika kamu mengalaminya. Kesusahan sering diikuti oleh kesenangan. Barang siapa tidak diuji, tentunya ia tidak akan kenal pada kesusahan. Dengan berlalunya waktu, apa yang dijanjikannya tetap akan datang. Sebagaimana dalam Al-Riyad An-Nadrah, dalam Manaqib Al-Asrah karangan Al-Muhib At-Tibri, dikeluarkan oleh Abu Ahmad dari Sidat bin Aus radhiyallahu anhu, katanya, ketika terkepung dengan hebatnya dalam peristiwa Yaumud Dar, hari Ad-Dar, ia berseru kepada kaum muslimin, "Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya aku telah melihat Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya dengan memakai sorban Rasulullah SAW dan menyandang pedangnya. Di hadapannya Al-Hasan dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum di kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka menyerang para pengepung itu dengan hebatnya dan membubarkan mereka. Kemudian mereka masuk menemui Utsman radhiyallahu anhu, dan Ali radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak maju mundur dengan perkara ini, melainkan orang yang di hadapannya akan menyerang orang yang mundur. Dan sesungguhnya aku, demi Allah, aku telah melihat mereka ingin memerangi dan membunuh engkau. Maka perintahkanlah kami untuk memerangi mereka. Utsman radhiyallahu anhu pun berkata, "Aku bersumpah demi Allah, akan seorang lelaki yang mengetahui tentang kebenaran kerana Allah, dan aku berikrar bahawa aku di pihak yang benar. Namun tiada satu titik darah orang yang menentangku atau darahmu sekalian yang harus ditumpahkan kerana aku." Ali radhiyallahu anhu pun mengulang-ulang lagi kata-katanya. Lalu Utsman memberikan jawapan yang sama. Aku melihat Ali radhiyallahu anhu keluar dari pintu rumah Utsman radhiyallahu anhu sambil berkata, "Wahai Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahawa kami telah mencoba semampu kami." Kemudian ia memasuki masjid, dan waktu solat telah masuk. Kaum muslimin berkata kepadanya, "Ya Abul Hasan, ke depanlah dan imamilah solat." Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak akan mengimami solat sedangkan imam sedang dikepung. Aku akan mengerjakan solat sendirian." Maka ia pun solat sendirian. Kemudian kembali ke rumahnya dan disambut oleh anaknya. Anaknya berkata, "Demi Allah, ya bapakku, mereka telah menyerang rumah itu." Ali radhiyallahu anhu berkata, "Dia Utsman di dalam sorga, dan ia akan memperoleh kedudukan yang dekat kepada Allah SWT." Mereka bertanya, "Di manakah mereka penyerang-penyerang Utsman radhiyallahu anhu, ya Abu Hasan?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, mereka berada di dalam neraka sebanyak 3 kali." Dikeluarkan oleh Abu Ahmad dari Abu Salamah bin Abdurrahman, katanya, Abu Ubadah dan seorang lelaki yang lain masuk menemui Utsman radhiyallahu anhu yang ketika itu sedang dikepung. Maka keduanya meminta izin kepada Utsman radhiyallahu anhu untuk mengerjakan haji, dan Utsman mengizinkannya. Keduanya berkata kepadanya, "Jika para pemberontak itu menang, dengan siapakah engkau akan tinggal?" Jawab Utsman radhiyallahu anhu, "Hendaklah engkau menyertai jamaah kaum muslimin." Maka kami pun keluar, dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menemui kami di muka pintu untuk masuk menemui Utsman radhiyallahu anhu. Kami pun menurutinya untuk mendengar apa yang akan dikatakan kepada Utsman radhiyallahu anhu. Ia memberi salam kepada Utsman radhiyallahu anhu, kemudian berkata, "Ya Amirul Mukminin, perintahkanlah aku sesuai yang engkau kehendaki." Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Ya keponakanku, pulanglah dan duduklah di rumah sehingga datang keputusan Allah." Maka kami pun keluar meninggalkan Utsman radhiyallahu anhu
kami bertemu Ibnu Umar radhiyallahu yang sedang masuk untuk menemui Utsman radhiyallahu. Maka kami pun mengikutinya. Ia memberi salam kepada Utsman radhiyallahu kemudian berkata, "Ya Amirul Mukminin, engkau telah mendampingi Rasulullah SAW dan mendengar yang telah dikatakannya dan menaati segala perintahnya. Kemudian engkau telah mendampingi Abu Bakar radhiyallahu dan mendengar apa yang telah dikatakannya dan menaati segala perintahnya. Kemudian engkau mendampingi Umar radhiyallahu dan mendengar apa yang dikatakannya dan menaati segala perintahnya. Aku menjaga haknya Umar radhiyallahu sebagai ayah dan khalifah. Perintahkanlah aku untuk membunuh para pemberontak itu. Aku akan melakukannya." Utsman radhiyallahu pun berkata, "Allah memberi ganjaran kepadamu wahai ahli keluarga Umar dengan kebaikan sebanyak 2 kali. Aku tidak berniat jahat untuk menumpahkan darah." Dikeluarkan oleh Abu Umar dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya, "Aku telah terkepung bersama-sama dengan Utsman radhiyallahu dalam rumahnya. Aku pun berkata kepadanya, 'Ya Amirul Mukminin, sekarang tiba saatnya untuk menghukum mereka dengan pedang. Mereka telah membunuh seorang lelaki dari kalangan kita.' Utsman radhiyallahu menjawab, "Aku menegaskan kepadamu ya Abu Hurairah supaya engkau membuang pedangmu ke pinggir. Mereka hanya ingin membunuhku dan aku akan menyelamatkan kaum muslimin dengan mengorbankan diriku. Maka aku pun membuang pedangku dan aku tidak mengetahui di manakah pedang itu sekarang." Alhamdulillah, itulah kisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.